Alkitab tidak berusaha menjelaskan misteri ini. Oke. Alkitab tidak berusaha menjelaskan misteri. Percaya di dalam satu Allah yang menyatakan dirinya dalam 3 Prima pasal 1 mengatakan bahwa kita dapat belajar tentang sifat kealahan itu melalui ciptaannya. Kalau gitu saya akan berikan beberapa ciptaan Tuhan. Jadi ini semakin kesini kayaknya semakin tidak mudah, semakin sulit. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan yang semoga juga bisa dijawab dari teman-teman Elohimers yang sudah DM IG kita, yang sudah bertanya. Bagus banget, tanyain terus. Jadi jangan sampai salah dapat jawaban di tempat yang lain. Jadi oleh sebab itu teman-teman boleh DM lagi kalau kita open question di IG EYC. Nah, yang kedua pertanyaan kedua nih. Bagaimana caranya kita menjelaskan kepada orang lain atau orang yang di luar Tuhan atau orang yang tidak percaya atau orang Kristen tentang konsep Allah Tritunggal supaya mudah dimengerti dan tidak disalahpahami sehingga mereka nggak salah mengerti. Seringkali kan kadang-kadang mereka bilang, wah Tuhannya orang Kristen itu 3. Nah, ini yang mana yang disembah? Masa Tuhannya orang Kristen manusia gitu kan? Jadi kita mungkin anak-anak sekarang juga pengen tanya nih sama Om juga, atau mungkin Om bisa kasih jawaban apa konsep tentang Allah Tritunggal. Bahkan mungkin ada banyak anak-anak Tuhan juga tidak bisa menjelaskan ketika mereka ditanya sama teman mereka, Allahmu kok 3 gitu kan? Sedangkan Allah agama kami cuma 1. Nah, kira-kira gimana Om tanggapan daripada Om Frank? Ini soal Tritunggal ini udah jadi bahasan ratusan tahun. Iya. Udah lama dibahas. Memang ini nggak gampang. Terus terang saya katakan nggak gampang. Ini sudah jadi perdebatan para ahli bukan 1-2 minggu, ratusan tahun. Ya. Cuma saya dari awal cuma mau tekankan begini. Kenapa susah? Susahnya begini. Tadi kan dikatakan bagaimana kita boleh menjelaskan supaya yang beda server bisa ngerti. Iya, betul Om. Beda server. Gini loh, pertama-tama kalian juga harus tahu begini dulu ya. Kita nih manusia dengan pikiran yang terbatas mau mengerti misteri tentang Allah yang Allah itu tidak terbatas. Iya. Ya kan? Setingginya langit daripada bumi, demikianlah tingginya Allah itu, pikiran Allah daripada pikiran kita. Nah, bagaimana kita dengan pikiran yang serba terbatas mau menggambarkan Allah dengan jelas? Itu saya kira sukar. Iya. Itu sulit. Ya. Iya. Dan memang Alkitab, ya, ini saya sebut tadi sebagai misteri. Kita tetap harus menerima ini. Allah kita mengatakan nanti setelah kita sampai di sorga, kita jumpa muka dengan muka baru jelas. Sekarang kita melihat masih seperti kata Paulus dalam cermin muka yang kelak. Belum jelas betul memang. Ya. Nah, memang kalau kita lihat bicara tentang Tritunggal, itu salah satu misteri kealahan yang diajarkan Alkitab kita ya. Makanya kita harus kembali berpijak kepada Alkitab kita mau nggak mau nih. Makanya kan, nah itu letak kesulitannya di situ. Sebab Alkitab kita kan nggak diterima oleh mereka, pandangan tentang Alkitab kita. Sedangkan justru pewahyuan tentang Allah yang kita percaya berasal dari Alkitab kita. Sebab begini, Alkitab tidak berusaha menjelaskan misteri ini. Alkitab tidak berusaha menjelaskan misteri tentang diri Allah. Alkitab mendeklarasikan. Bukan menjelaskan, tapi mendeklarasikan. Kita harus terima aja. Terima dengan iman, itulah. Jadi untuk kita berpikir bahwa kita sepenuhnya bisa memahami Tritunggal, susah. Nggak bisa dengan pikiran saya dari sudut manapun ya. Kita mau jelaskan kepada orang pakai argumentasi yang bagaimana, tetap aja nggak bisa. Allah itu tidak terbatas, dan sementara pikiran kita terbatas, Allah juga mendiami satu dimensi yang berapa dimensi kali ya kan. Mau kita yang cuma hidup di alam 3 dimensi mau menjelaskan kealahan yang tidak terbatas, itu kita akan mentok terus ya. Jadi makanya Alkitab tidak berusaha menjelaskan misteri ini. Saya mesti pakai istilah misteri ya. Alkitab hanya mendeklarasikan
yang kita umatnya harus menerimanya dengan iman. Begitu, ya. Jadi untuk waktu kita berpikir bahwa kita akan sepenuhnya bisa memahami Tritunggal, itu salah sebenarnya. Salah. Kita begini loh, mencoba memahami sepenuhnya Tuhan, yang salah satu misterinya digambarkan sebagai Tritunggal, itu seperti mau ngajarin anak 2 tahun tentang hubungan pernikahan orang dewasa. Bingung dia. Anak 2 tahun nih mau ngajarin soal hubungan cintanya orang dewasa. Iya. Dia kayaknya juga belum. Kayak gitulah mungkin analogi yang sangat sederhana tentang kita umat manusia yang serba terbatas mau mengetahui sepenuh-penuhnya tentang misteri kealahan yang salah satunya dibahas dalam Tritunggal ini. Iya. Gitu loh. Jadi manusia, kita harus mengerti dari awal nih, tidak dapat mengetahui Allah kalau ya Allah tidak mewahyukan dirinya. Baik. Ya kan? Kalau Allah tidak mau membuka dirinya, menceritakan tentang siapa, menyatakan dirinya kepada kita manusia, maka mustahil sampai bengkok juga sudah, sampai botak kita tidak akan pernah bisa mengerti tentang Allah itu. Ya, jadi manusia dengan segala usahanya untuk mencari dan menemukan dan bisa mengerti Allah, kalau Allah sendiri tidak mau membuka dirinya dan mewahyukan dirinya, kita tetap tidak dapat mengerti tentang Allah itu. Jadi Allah yang harus mengambil inisiatif untuk menyatakan dirinya. Ya. Ya. Makanya saya cuma catat 2 ayat ya, Ayub pasal 11. Jadi Ayub pasal 11 ayat yang ke-7. Ayub 11 ayat 7 bilang begini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Itu sudah dikatakan dalam Alkitab. Ayub itu kitab yang paling tua dalam Alkitab. Sudah diberikan statement ini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Lagi tadi saya sudah singgung Yesaya pasal 55, ya kan? Sebab seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah jalanku, kata Tuhan, lebih tinggi daripada jalanmu, dan pikiranku lebih tinggi daripada pikiranmu. Ya, jadi untuk itulah Allah memberikan kepada kita Alkitab. Nah, kita bersyukur nih orang Kristen. Ya. Kita punya Alkitab, dan kita meyakini Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah pernyataan pikiran Allah. Ya. Itulah pewahyuan tentang Allah, gitu loh. Ya. Jadi tanpa Alkitab kita tidak mempunyai pengetahuan tentang natur Allah, Ya. tentang zat, Iya. misalnya apa ya, zat Allah. Ya. Jadi manusia tidak menerima pewahyuan, jika manusia tidak menerima pewahyuan dari Alkitab atau dia menutup diri kepada kebenaran Alkitab, nggak bisa. Dia di sinilah letak kesulitannya, gitu loh. Bisa memahami. Untuk bisa memahami ini, Iya. sebab berarti kan dia harus mengakui otoritas Alkitab. Jadi begini loh, saya tahu orang yang berbeda server, ya kan, ngerti ya dalam tanda kutip ya, siapa mereka. Mereka setuju dengan kita dalam hal begini, ya. Mereka setuju bahwa Allah tidak dapat dilihat. Ya. Itu mereka ya nggak tahu ada ayatnya, tapi mereka pasti setuju dengan kita juga setuju bahwa Allah, kita belum pernah melihat Allah. Ya. Allah tidak dapat lihat. Nah, berangkat dari situ, ya, kita bilang begini dong, untuk kita supaya dapat mengerti Allah itu, karena Allah tidak dapat lihat, kita harus bersandar kepada apa yang Allah ceritakan tentang dirinya. Sumbernya bukan dari kita ke atas, tapi dari atas harus memancarkan pewahyuannya ke bumi ini, kepada diri kita mengenai diri Allah. Ya. Kalaupun apa yang Allah ceritakan tentang dirinya nih lewat pewahyuannya oleh para nabinya nggak masuk akal kita nggak boleh tolak. So apa? Ini kan dari Allah. Walaupun yang Dia berikan itu tidak masuk akal, kita tetap harus biar bagaimanapun menerimanya. Kenapa? Karena Dia Allah, kita bukan Allah. Ya. Ya. Masa kita mau guruin Allah, kita kepingin kenal tentang Allah, dan sekarang Allah membuka dirinya karena Allah begitu tinggi dan jauh. Waktu Dia
mewahyukan tentang dirinya, kadang-kadang nggak connect dengan pikiran kita yang serba terbatas ini. Ya, jadi Allah itu tidak terbatas dan kita ini terbatas. Ya, jadi Allah itu jauh lebih kompleks dari pemikiran kita. Ya. Jadi ya memang itu yang akan terjadi. Disinilah letak kesulitannya makanya. Ya, jadi nah saya cuma menjelaskan gini. Ya, saya harus berdasarkan kembali ke Alkitab, Pastor Aldo. Ya. Apa namanya? Di dalam Alkitab ini kalau kita bicara tentang Allah, tentang kalau bahasa Inggrisnya the Godhead, tentang kealahan, itu ada dua aliran, bukan dua aliran kepercayaan, ada dua aliran kebenaran. Ya. Nah, dua aliran kebenaran ini nggak boleh berdiri sendiri, namanya juga dari satu Alkitab. Ya. Jadi dua aliran dari firman Allah mengenai pribadi Allah adalah begini, Allah itu satu. Itu yang pertama. Tapi juga ada ayat-ayat firman lain yang mengatakan Allah itu tiga. Dua-duanya ada. Gitu. Ya, Allah itu satu dan Allah itu tiga. Penting untuk kita ingat, kalau kita cuma menekankan salah satu daripada dua, saya katakan apa ya, dua apa ya, ya? Pemahaman aliran. Dua aliran gitu kan. Ya. Kita bisa terjebak kepada faham yang sesat. Gitu. Umpamanya gini ya, kalau kita hanya menekankan ayat Alkitab yang bicara bahwa Allah itu satu, cuma kita tekankan itu aja. Soalnya ada ayatnya, ada ayat di Perjanjian Lama. Maka kalau kita cuma mengemfasis menekankan itu saja, kita bisa jatuh kepada bidat yang kita sebut, yang saya sebut sebagai Unitarianisme. Ya, yaitu yang mengajarkan Allah itu adalah angka satu, bilangan satu. Nah, sebaliknya, kalau kita juga di sisi lain hanya menekankan fakta bahwa Allah dari dalam Alkitab juga tiga, cuma berat ke situ saja, kita bisa jatuh kejebak kepada faham yang kita sebut sebagai tritheisme. Nah, kita nggak dua-duanya. Makanya dua-duanya ini harus jalan bareng. Tritheisme itu umpamanya kayak Allah Trimurti. Dalam itu servernya kita bukan begitu. Kita bukan Trimurti begitu. Kita juga tidak satu dalam arti kata Unitarianisme, di mana Allah adalah bilangan matematika angka satu. Enggak. Makanya kita harus gabungkan dua-duanya, sebab dua-duanya ada dalam Alkitab. Jadi harus secara seimbang kita terima ini. Gitu loh. Ya. Makanya saya kembali kepada kita orang GPDI, kita punya pengakuan iman. Pengakuan iman nomor 2, kalau kita lihat dalam 17 pengakuan iman GPDI, gitu loh. Saya kutip ya, bunyinya begini nih. Kami percaya Allah yang Maha Esa, Esa itu satu. Dan kekal dalam wujud Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga berarti itu. Nah, itulah makanya dua-duanya kita combine gitu. Dua-duanya ada. Kalau kita coba ambil salah satu, kita jatuh ke tadi Unitarisme. Ambil sisi yang lain, kita jatuh ke Trinitas. Kita bukan Unitarisme, kita juga bukan Trinisme. Kita percaya seperti yang diajarkan Allah Tritunggal. Ya. Jadi Allah itu satu, artinya, atau saya bacakan dulu aja ya pengakuan ini. Silakan Om. Pernyataan iman kita, saya jelas bilangnya begini, kami percaya. Makanya pas waktu baptisan itu, saya suruh bacakan ya. Yang ada baptisan. Kami percaya di dalam satu Allah yang menyatakan dirinya dalam tiga pribadi, dapat dibedakan, tapi tidak terpisahkan. Nah, itu tolong diperhatikan itu kalimat itu. Kami percaya satu Allah yang menyatakan dirinya dalam tiga pribadi. Dapat dibedakan pribadi itu, tapi tidak terpisahkan. Itu Pastor Aldo. Dan itu semua ada ayat-ayatnya kan. Nah, 1 dan 3, dua-duanya ada. 1 artinya tidak terpisahkan. 3 artinya dapat dibedakan. Seperti itu. Ya, jadi arah Allah dari Alkitab ini dinyatakan sebagai Allah yang esa, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tapi juga
Nah, baik perjanjian lama atau perjanjian baru mengemukakan juga fakta bahwa hanya ada satu Allah. Kita percaya Allah tuh satu. Satu. Ya. Tapi sebagaimana Alkitab mengajarkan Allah itu satu, ternyata kita ketemukan juga Alkitab itu juga mengajarkan bahwa Allah itu jamak, tiga. Kita sedang menjelaskan, kita sebutnya the three unity of God. Nah, inilah uniknya. Ini yang seringkali memang bikin, inilah letak kesulitannya. Makanya saya sukar tuh mau menjawab begitu. Sebab biar gimana, inilah pewahyuan tentang Allah, ya, yang kita orang Kristen percaya berdasarkan Alkitab. Kita nggak bisa paksakan itu kepada pihak sebelah. Cuma pihak sebelah kita bilang begini aja, you kan percaya bahwa Allah itu nggak kelihatan, berarti kan kita harus minta dong dari dia inputan, masukan. Nah, ternyata Alkitab kita memberikan inputan yang seperti ini, 1 dan 3, bukan berat sebelah 1 dan berat sebelah 3. Ini tergabung menjadi satu kesatuan yang harmonis, ya. Kita sebut the three unity of God. Ya, jadi, nah saya jelaskan lagi nih ya, mau nggak mau masuk ke sana. Ya, Alkitab bicara tentang, kalau kita bicara tentang satu ya, satu nih, ada dua jenis kesatuan. Kesatuan yang absolut dan kesatuan yang majemuk. Kesatuan yang absolut itu dalam bahasa Ibraninya yaket. Saya bukan ahli bahasa Ibrani, saya belajar. Yaket artinya kesatuan yang absolut. Artinya begini, kesatuan dalam arti kata satu. Angka bilangan matematika satu. Bungkul satu. Itu yaket dalam bahasa Ibraninya. Tapi ternyata satu ini bukan cuma yaket, ada yang satu lagi yang disebut ekat. Ekat ini adalah kesatuan yang majemuk. Kayak apa tuh kesatuan majemuk? Contohnya gini, kesatuan yang kolektif. Umpamanya satu bangsa, satu tapi bangsa. Kesatuan yang kolektif, satu umat, ya kan? Umat satu tapi kolektif gitu loh. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti seperti itu, ya. Saya berikan contoh Alkitab tentang kesatuan yang majemuk. Satu ayat aja, banyak sih ayatnya. Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 bilang ini, keduanya akan menjadi apa? Satu. Ekat. Kata satu itu bukan yehat, tapi ekat. Satu, tapi dua unsur yang bersatu ini, nah kita sebut kesatuan yang majemuk. Gitu. Ya. Itu salah satu contoh. Contoh kedua, Kejadian 1 ayat 1. Ini juga menarik nih, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Ya, saya bukan ahli bahasa Ibrani ya. Karena saya belajar, ya kan? Kata Ibrani untuk Allah itu kan apa? Pastor Ado? Allah Yehova, Elohim. Nah, kalau ada im di belakang itu, kata para ahli itu majemuk. Himnya. Ada arian im itu berarti plural. Ya. Jadi itu kata Ibrani untuk Allah, Elohim, itu plural ternyata, bukan tunggal itu. Ya. Kata kerjanya Allah menciptakan, itu bentuk tunggal. Itu apa ya? Konjugasinya tunggal. Ya, itu susah ya. Di bahasa Inggris juga kayak menyalahi aturan, tapi begitu loh bahasa Inggris seperti itu. Kayak D kalau bahasa Inggrisnya kan harus pakai R. Tapi ini day is, ya kan? Jadi Elohimnya itu plural, Allahnya digambarkan sebagai plural. Kata kerja mengerjakan itu atau menciptakan, bukan menciptakan, itu tunggal, dipakai untuk apa? Orang tunggal nih. Jadi dari situ kita belajar bahwa, nah sini Alkitab memberikan pewahyuan secara tidak langsung bahwa Allah itu jamak, mempunyai, ya kita tahu kalau kita sedikit mempunyai 3 pribadi tetapi satu. Satu. Jadi, nah begini ya, Tuhan itu rupanya kalau kita baca Alkitab berusaha keras. Berusaha keras untuk menyampaikan kebenaran mengenai dirinya kepada umatnya. Bahwa dirinya itu 3 pribadi tetapi satu kesatuan. Dari kata ekat tadi. Ya kan? Nah, sekarang
karena tadi katanya kan harus menjelaskan dengan gamblang. Nah memang di Roma pasal 1 mengatakan bahwa kita dapat belajar tentang sifat kealahan itu melalui ciptaannya. Kalau gitu saya akan berikan beberapa ciptaan Tuhan yang menggambarkan, merefleksikan bahwa Allah itu Tritunggal. Tritunggal. Contohnya, yang pertama, apa tuh? Apa pasal itu? Cahaya. Cahaya itu kan, yang kita tahu, cahaya siapa yang ciptakan? Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan. Dia berikan gambar dirinya juga dalam penciptanya. Seperti Roma pasal 1 katakan, bahwa kita nggak bisa lihat Allah, tapi kita dapat mengenal sifat keberadaannya melalui apa yang dia ciptakan. Allah menciptakan cahaya, terang. Kejadian pasal 1 itu. Ya. Nah, kalau kita ambil cahaya. Cahaya itu kan kalau kita belajar itu kan satu berkas cahaya tapi dimanifestasikan dalam 3 warna. Ya walaupun ini gambaran ini ya memang kita nggak bisa secara gamblang sempurna ya menggambarkan Tritunggal seperti saya katakan, mau pakai cara bagaimana tetap aja ada gambaran-gambaran juga tidak sempurna gitu loh. Tapi bisa kita pakai lah. Tadi memakai Roma pasal 1 tadi bahwa Allah sudah memberikan kepada alam ciptaannya yang kita bisa pelajari, yang boleh merefleksikan kayak apa lah. Gitu. Jadi kalau cahaya tadi, jadi satu berkas cahaya terdiri pada tiga warna utama. Apa itu? Kuning. Itu yang ada di TV itu. Iya betul. Putih. Bukan. Serius lagi nih Mbak, biar nggak serius Om. Kuning, merah dan biru. Oke, merah dan biru ya. Trinitron kalau kita lihat dulu soal itu. Itu polytron Om. Oh bukan ya, Sony ya Trinitron. Oh iya. Ya Om. Kalau lihat kita belajar zaman yang Om. Iya Trinitron Om ya, itu brandnya Sony yang sangat terkenal. Kalau tiga ini di 3 warna kita kesatukan, itu jadi satu berkas warna putih. Yang putih, yang disebut cahaya itu Om ya. Yang kedua air. Oke, air ya. Air itu ya air dikobokan satu kumpulan, kumpulan, tapi air itu dinyatakan dalam 3 bentuk. Oke. Iya kan? Air dinyatakan dalam 3 bentuk, tetap ada unsur airnya tidak berubah. Tapi bentuknya bisa berubah. Cair. Uap, sama es, gitu Pak Solando. Iya. Bukan sihir, Pak Solando. Anda tuh manggut-manggut aja. Saya juga masih roaming Om. Iya. Air tetap tidak berubah, dia cair, tapi dia juga es, bisa jadi es, dia juga uap. Jadi uap. Tetap semuanya disebut sebagai air, bukan berubah unsur kimianya. Yang berubah aja dia punya bentuknya aja kan, cair, padat, es dan uap. Itu nggak kebetulan Tuhan atur begitu rupa. Betul. Apalagi matahari yang Tuhan ciptakan. Ya, untuk dunia kita ini kita cuma punya 1 matahari. Tapi ada 3 power dalam matahari. Apa aja tuh? Matahari memberikan terang, cahaya, api. Kalau diteropong tuh api sebenarnya yang sedang menyala-nyala dan energi. Banyak hal yang kita bisa ambil dari alam sih. Ruang, space. Space juga satu ruang tapi ada 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi. Wah, ini Asal kan. Udah kayak multiverse ya. Iya. Biasa sekali. Manusia lah hidup kita. Ada tubuhnya yang bisa dilihat, ada jiwa dan rohnya yang kita nggak bisa lihat. Tidak bisa dilihat. Kita melihat tubuh fisiknya, kita tahu manusia itu ada rohnya. Ini satu kesatuan yang tak terpisahkan. Betul. Gitu. Itu aja sih Pak Aldo. Oke. Yang saya bisa sampaikan. Semoga teman-teman yang mendengar ini ya bisa paham. Kalau nggak paham nanti kasih aja link YouTube-nya. Jadi kalian tanya juga alat Tritunggal seperti apa, udah nanti biar Om Frank yang menjawab lewat link YouTube-nya ya teman-teman. Karena saya percaya memang sekali lagi tidak mudah untuk menjelaskan itu, tapi kita percaya dengan iman bahwa ya kita memiliki Allah tadi bagus banget, Allah yang Esa satu, tapi di sisi lain juga ada perwujudan dalam 3 bentuk Om ya. Ada Allah tiga pribadi, ada Bapa, ada Anak dan ada Roh Kudus ya. Jadi kedua ini harus jalan bersamaan, dan kita juga percaya bahwa sekali lagi
bentukan ya Allah yang kita sembah ya Tritunggal itu dalam bentuk ya tadi satu pribadi, tapi bisa mewujudkan sosoknya menjadi 3 pribadian. Betul seperti itu Om ya. Ya, saya percaya nih sekiranya bisa menjawab teman-teman yang sulit banget tadi ya. Om Frank perlu harus jelasin panjang dan lebar. Dan semua teman-teman yang di sini juga pasti pusing juga lagi nonton. Yang lagi Tapi saya percaya pasti bisa menjawab dan kalian bisa belajar, karena pasti kalau Om Frank yang menjawab itu pasti isinya pelajaran semua ya. Saya juga tadi sempat roaming dengan pertanyaan-pertanyaan dari Om Frank yang dibalik bertanya kepada saya. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa bisa banyak sekali denominasi gereja yang ada di Indonesia? Ya karena memang manusia itu juga berbeda-beda. Ya, dan Tuhan itu di dalam manusia mengembangkan kasih satu dengan yang lain, dan juga jangan merasa diri kita udah paling lebih benar. Udah paling benar. Iya. Juga sama. Oke. Gitu loh.